Perbincangan kedua aki-aki yang sudah seperti anak kecil itu sangat kedua aki-aki menarik sekali untuk dibahas ya. Iya. Ini tidak akan habis-habis kalau kita bahas Betul, harus satu-satu. diluruskan ya. Nah, biar tidak terjadi ada bagian menarik juga fitnah dari podcastnya Roma Irama dengan judul Bisikan The Demit itu. Jadi Roma Irama itu membicarakan tentang pendawiran yang dilaksanakan oleh klan Ba'alwi, yang mana itu secara membabi buta disebutkan dawir Ba'alwi begitu. Nah, saya mau flashback dulu ya. Ini perkataan-perkataan Roma Irama semuanya akan kembali kepada mukanya sendiri. Betul. Kemarin saya sudah mengatakan kalau dia itu bisa menjudge klan Ba'alwi itu pendawir hanya karena kelakuan sampel yang mana disebutkan sama si Abah Setu itu sampai berkumpul di halaman rumahnya 30 orang. Itu katakanlah sampai 100 orang, katakanlah sampai 100.000 orang. Itu tidak mewakili klan Ba'alwi sama sekali. Kalau mewakili klan Ba'alwi itu berarti ada perkataan bahwa klan Roma Irama itu atau klan Roma itu adalah pengguna narkoba, pecandu mereka itu ya. Itu atas pola pikir mereka. Jadi sebetulnya yang tukang dawir itu siapa? Keliling Nusantara begitu. Betul. Pinta-pinta uang 350 juta. Saya katakanlah dengan bahasa yang ekstrim, dengan ancaman kalau nggak dibayar itu dakwahnya nggak jadi. Itu kerjaan siapa yang kayak gitu? Jadi jangan tuduh Ba'alwi duar dawir sampai ada yang showroom habis. Roma itu loh kemarin ada yang sampai disawer sama motor Harley itu. Ada tuh. Beritanya ada, silahkan cari sendiri. Oh itu kan saweran bukan dawiran. Iya makanya kalau misalkan mau dikasih nama dawir, mau dikasih nama sawer, mau dikasih nama tarif, itu patokannya apa? Kalau misalkan ada seseorang datang ke rumah kamu, kemudian membutuhkan bantuan dengan membawa apapun begitu, kemudian kamu bantu, setelahnya kamu menyesal, itu yang tolol itu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Di depan kita telah mendengarkan dan menyaksikan sedikit cuplikan daripada salah satu kiai muda asal Garut, Jawa Barat. Yang mana dalam ini beliau mengkritisi dan juga menanggapi secara keras atas beredarnya atau munculnya suatu video daripada dua aki-aki yang mana dalam podcastnya tersebut dia sedang membahas kebusukan-kebusukan daripada sebagian oknum habaib yang mana daripada salah satunya itu mengaku didawiri oleh sebagian oknum habaib, bahkan dia katakan bahwasanya ada 100 kurang lebih habaib yang mendatangi rumahnya dan meminta-minta uang dan dijanjikan hal-hal yang mungkin bisa dikatakan khurafat dan sebagainya. Lantas daripada kemunculan video tersebut, ini ditanggapi secara tegas dan keras oleh salah satu kiai muda asal Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang mana dalam hal ini beliau mengkritisi dan juga menantang jika si Abah Setu yang mengatakan bahwasanya klan Ba'alawi ini keturunan daripada Sada Ba'alawi ini melakukan hal-hal yang seperti yang diobrolkan ketika podcast dengan Roma Irama tersebut, dia akan memberikan sejumlah uang kepada si Abah Setu tersebut jikalau bisa membuktikan apa yang disyaratkan oleh Ustadz Angga, seorang kiai muda asal Garut, Jawa Barat tersebut. Lantas bagaimana kritik dan juga tanggapan daripada Ustadz Angga tersebut? Mari kita saksikan dan dengarkan bersama-sama. Namun sebelumnya saya ingatkan agar menonton video ini sehingga selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita bersama. Mari kita saksikan bersama-sama videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Perbincangan kedua aki-aki yang sudah seperti anak kecil itu sangat menarik sekali untuk dibahas ya. Ini tidak akan habis-habis kalau kita bahas satu-satu. Harus diluruskan ya. Nah, biar tidak ada bagian menarik juga dari podcastnya Roma Irama dengan judul Bisikan The Demit itu. Jadi Roma Irama itu membicarakan tentang pendawiran yang dilaksanakan oleh klan Ba'alwi, yang mana itu secara membabi buta disebutkan dawir Ba'alwi begitu. Nah, saya mau flashback dulu ya. Ini perkataan-perkataan Roma Irama semuanya akan kembali kepada mukanya sendiri. Betul. Kemarin saya sudah mengatakan kalau dia itu bisa menjudge klan Ba'alwi itu pendawir hanya karena kelakuan sampel yang mana disebutkan sama si Abah Setu itu sampai berkumpul di halaman rumahnya 30 orang. Itu katakanlah sampai 100 orang, katakanlah sampai 100.000 orang. Itu tidak mewakili klan Ba'alwi sama sekali. Kalau mewakili klan Ba'alwi itu berarti ada perkataan bahwa klan Roma Irama itu atau klan Roma itu adalah pengguna narkoba, pecandu mereka itu ya. Itu atas pola pikir mereka. Nah kemudian ada yang menarik sebetulnya.
Apabila perkara-perkara seperti itu, katakanlah kita sebut dawir ya, dan saya sekali lagi tidak mendustakan apapun yang dikatakan sama si Roma, tidak juga mendustakan yang dikatakan sama si Abah Semprul itu. Nah, cuman kita memiliki pola pikir seperti ini saja ya. Iya. Roma Irama itu di dalam beberapa kesempatan suka mengatakan dia itu berdakwah dengan nada, berdakwah dengan lagu. Jadi dia itu memposisikan dirinya sebagai dai, cuman berdakwah dengan media yang berbeda. Itu beberapa kali dia sampaikan. Nah, kemudian saya cari-cari nih ya, berapa sih tarif untuk mengundang Soneta grup itu? Ternyata setelah didapatkan itu ada sumber yang mengatakan, yang mana sumber ini dia itu mengatakan salah satu teman dari anggota Soneta. Untuk mengundang Bang Haji Rhoma Irama itu memerlukan biaya sekitar 350 juta per sekali tampil, entah berapa lagu itu. Nah, cuman biasanya katanya ini harus mengundang Bang Haji langsung karena Soneta itu manajemennya dipegang oleh Rhoma Irama langsung. Itu kalau mengundang secara lengkap ya. Cuman kalau mengundang Rhoma Iramanya saja ya sekitar 100 juta. Nah, ini saya menjadi mikir nih, ini konser apa dakwah begitu? Kalau konser ya berarti apa itu fee ya untuk entertainment. Dan itu biasa terlepas dari apa hukum makan uang hasil itu, terlepas dari hal itu. Saya bukan orang yang ekstrim sampai mengatakan musik itu haram mutlakon begitu ya, tidak. Itu pembahasan tersendiri. Cuman apabila itu dilabeli sebagai konser musik, ya itu sudah lumrah terjadi. Berarti itu apa ya? Jasa menghibur kan. Tetapi si Roma ini kan nggak mau dia itu disebut menghibur. Dia itu maunya disebut dai. Dakwah. Ini nada dalam dakwah. Jadi sebetulnya yang tukang dawir itu siapa? Keliling Nusantara begitu. Betul. Pinta-pinta uang 350 juta. Saya katakanlah dengan bahasa yang ekstrim, dengan ancaman kalau nggak dibayar itu dakwahnya nggak jadi. Itu kerjaan siapa yang kayak gitu? Jadi jangan tuduh ba'alwi duar dawir sampai ada yang showroom habis. Roma itu loh kemarin ada yang sampai disawer sama motor Harley itu. Ada tuh, beritanya ada, silahkan cari sendiri. Oh itu kan saweran bukan dawiran. Iya makanya kalau misalkan mau dikasih nama dawir, mau dikasih nama apa namanya sawer, mau dikasih nama tarif, itu patokannya apa? Kalau misalkan ada seseorang datang ke rumah kamu kemudian membutuhkan bantuan dengan membawa apapun begitu, kemudian kamu bantu, setelahnya kamu menyesal, itu yang tolol itu siapa? Kenapa kamu waktu itu diterima kemudian karena kan takut, saya ini takut tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Terus sekarang kamu nggak takut begitu? Kalau sekarang kamu masih takut tidak mendapatkan zuriyahnya, tidak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, ya berhenti ngomong-ngomong seperti ini sudah melanggar syariat begitu. Jadi jangan maling teriak maling lah ya. Itu tukang dawir teriak dawir itu. Itu si Roma. Betul. Itu yang pertama ya. Yang kedua yang mau saya katakan, ini mengenai si abah satunya juga. Satu apa Semprul ini ya saya sebutnya. Kita sebut Setu aja dulu ya. Si Setu ini anak pengetahuannya ini pengetahuan anak SMP ini ya. Saya waktu SMP kayaknya sih lebih kritis daripada dia begitu. Nih si Setu juga ngobrol ya. Ada yang bawa jam Rolex harga 500.000 dijual 50 juta. Dia juga mengatakan kurang lebih sudah 1 miliar. Dia itu korban didawir. Kita katakan itu nanti. Atau kita bahas dulu lah yang itu ya. Nah, jadi begini ya. Sebetulnya kalau kamu nggak ngomong-ngomong kayak gini, cukup misalkan ya nanti besok lusa kalau kamu memang merasa itu sebuah pemanfaatan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kan nggak usah dikasih, cukup gitu loh. Iya. Orang datang ke rumah kamu mau apapun alasannya, kemudian meminta sesuatu dari kamu, itu kan ada hak pada diri kamu, itu ada hak untuk menolaknya. Saya ini nggak bisa menolak, misalkan begitu ya. Terus yang tolol siapa? Kalau kamu sampai nggak bisa menolak itu, masa kamu itu tidak memiliki kuasa atas diri sendiri? Kemudian kenapa yang tololnya kamu, kenapa yang disalahinya orang lain? Sampai berkali-kali kok baru sadar sekarang begitu. Oh itu kan setelah ada tesis imad. Ya kamu juga tidak mentahkik, itu tesisnya gimana? Kalau kita musalamah itu disebut sebagai tesis. Jadi ketololan diri sendiri itu jangan sampai dilemparkan kepada orang lain. Dan kalau kita membahas misalkan ya, terlepas dari apakah benar orang yang datang kepada kamu itu zuriyahnya Nabi Muhammad SAW atau bukan. Sekarang saya mau mengatakan seperti ini.
Kalau kamu itu sangat ketat sekali meneliti apakah Ba'alwi ini zuriyahnya Nabi Muhammad SAW, kenapa kamu tidak teliti dulu apa yang datang sama kepada kamu itu Ba'alwi atau bukan? Coba besok lusa ya, kalau ada yang datang sama kamu ngaku Ba'alwi, itu jangan ditasdik, jangan dibenarkan hanya dari pengakuannya sebagai Ba'alwi atas pola pikir kamu itu. Pinta dulu hasil tes DNA, jangan-jangan platnya bukan G seperti yang kamu pinta. Ya, itu pinta dulu tuh. Oh, itu kan misalkan nanti membawa paspor dari Robitoh Alawiyah. Lah kan kamu sendiri yang meragukan itu paspor banyak yang bisa diperjualbelikan. Jadi kalau tatkala ada orang mengaku Ba'alwi datang ke rumah kamu, mendawir, hei setu begitu ya. Kalau kamu punya pikiran waras sedikit saja. Itu yang pertama kali harus kamu lakukan, itu tanyakan, kamu itu memang benar Ba'alwi? Jangan dulu ke zuriyahnya Rasulullah SAW. Iya. Kamu kan orangnya ketat nih secara ilmiah, harus ada bukti dulu. Mana buktinya mereka Ba'alwi itu? Kalau buktinya mereka Ba'alwi adalah paspor lah katakan, itu kan suka dibahasakan paspor tuh sama Habib Novel juga, itu dikatakan paspor. Ada buku kecil yang mana itu adalah buku nasab, yang mana kamu itu tidak percaya karena menurut kamu itu bisa diperjualbelikan, ya jangan percaya. Enggak, saya nggak percaya bukti ini. Buktikan dulu kamu Ba'alwi. Oh saya anak anu. Enggak ada kitab sezaman. Coba saya minta bukti yang konkret bahwa kamu itu Ba'alwi. Begitu harusnya. Nah kalau misalkan dia tidak bisa mengeluarkan hasil tes DNA, tidak bisa mengeluarkan kitab sezaman bahwa dia itu Ba'alwi, kemudian dia mendawir, jangan nisbahkan dawir itu kepada Ba'alwi. Iya betul. Ya. Kemudian tiba-tiba kamu itu malah ngasih begitu. Yang tolol siapa? Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, ini sebelum saya masuk pada yang ketiga, ini kita bahas dulu. Imam Sanusi, ya itu yang mentalif Ummul Barohim, itu sampai dikritik oleh adiknya sendiri. Ya, kenapa? Karena beliau itu terlalu baik. Jadi kalau kamu datang ke Imam Sanusi minta pertolongan apapun itu jenisnya, tanpa harus membawa nama apapun, itu pasti beliau tolong itu. Itu ada kisahnya di Muqaddimah. Bukan di Muqaddimah ya, kita katakan Muqaddimah lah. Cuman Muqaddimahnya Muqaddimah penerbit. Muqaddimah penerbit itu dikatakan bahwa Imam Sanusi itu terlalu besar rasa malunya untuk menolak orang-orang yang datang kepada beliau untuk meminta tolong. Sampai sampai beliau itu anti pemerintah, dalam pengertian anti pemerintah itu bukan memberontak ya. Nggak mau ketemu sama pejabat. Tetapi apabila diminta tolong sama orang, itu beliau sampai menuliskan beberapa surat kepada pejabat untuk menolong orang yang meminta syafaat kepada beliau begitu. Itu kan sebetulnya kalau kamu nggak usah keluar-keluar kayak gitu, itu kan menunjukkan kemuliaan akhlak kamu sebetulnya. Cuma kalau misalkan sekarang apa-apa yang sudah diberikan malah diomongkan, itu hati-hati ya orang-orang yang minta tolong sama si Semprul itu. Itu suatu saat kamu juga bakal diomongin juga begitu. Nah, sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga, dan ini salah satu poin yang saya suka begitu ya. Si Setu itu mengatakan bahwa dia mengadakan sayembara dengan nominal 200 juta kepada orang-orang itu untuk membawakan bukti bahwa Ubaidillah itu ada begitu ya. Atau siapa Sidna Ahmad bin Isa atau siapalah. Itu nanti dilihat sendiri. Itu kalau misalkan bisa membuktikan bahwa itu ada, saya akan membawakan atau akan memberikan uang 200 juta, malah saya tambahi begitu. Itu kata si Setu tuh. Dengan bangga begitu ya. Ya ini saya tidak masuk dalam ranah apakah saya akan membuktikan itu atau tidak, karena sedari awal mereka tidak tahu dalil madlul. Sedari awal mereka itu tidak tahu apa yang namanya bukti. Jadi kalau misalkan ada kasus pembunuhan, mereka itu menuntut bukti yang mereka inginkan, bukan bukti apa yang nampak. Ya. Bukti itu tidak melulu. Jadi CCTV-nya ada, tapi mereka itu mau pisau begitu yang ada sidik jarinya. Ya kadang-kadang tidak bisa didapatkan. Jadi bukti itu bukan perkara yang bisa kita tuntut. Bukti itu perkara yang nampak pada kenyataan begitu. Saya tidak mau membahas itulah. Panjangan nanti videonya. Cuma saya begini saja. Dari kemarin, ya saya ini sudah menantang si Abbas Buntet itu. Yang katanya beliau bukan salah satu, itu ketuanya PWLS. Atau betul. Bahkan mungkin salah satu muasisnya. Untuk membuktikan bahwa dia itu benar Ahlussunnah wal Jamaah. Dan itu tidak ada, tidak ada tanggapan. Jadi dalam pengertian, kalau si Setu ini mengatakan bahwa dia menantang orang untuk membuktikan anu dan tidak ada orang yang datang, itu menjadi bukti bahwa apa yang dia tantangkan itu berarti valid. Dalam pengertian hal ini bahwa Ba'alwi bukan zuriyahnya Nabi Muhammad SAW, atas pola pikir yang sama, maka Abbas Buntet itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, sekarang saya nggak ngatain dia lah ya, remeh. Saya mau ngatain kamu aja. Saya mau menantang sama siapa?
Setu ini. Dia itu kan ngakunya ahli ma'rifah ya. Itu kalau lihat di streaming-streamingnya, kemudian kalau lihat di omongan-omongannya ya, Luar di biasa ini monolognya ya. itu dia selalu membahas tentang ma'rifah, membahas tentang usul ya. Pakai tamsil aneh-aneh, magicom, listrik. Malah nggak aneh-aneh itu doang begitu. Saya mau memberikan tantangan juga nih, sayembara buat si Setu ini. Untuk menjadi seseorang yang alim alamah, bahkan untuk mengklaim bahwa dirinya itu ma'rifah, itu harus ada bukti juga. Ya. Dan saya menantang kepada si Setu ini untuk menjelaskan, ini perkara yang sangat mudah sebetulnya, tidak perlu menjadi alim alamah untuk membahas hal ini. Iya. Saya menantang dia untuk menjelaskan sifat 20 beserta ta'alluqat sifat ma'ani. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Burhanul Wujud itu ada yang namanya Mathalibus Sab'ah. Itu jelaskan juga Mathalibus Sab'ah itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada beberapa syubhat yang datang kepada Mathalibus Sab'ah itu. Itu juga saya minta untuk dijelaskan. Nah, jadi 3 perkara inilah. Ini untuk menjelaskannya mungkin butuh waktu sekitar 1 atau 2 jam ya. 1 sampai 2 jam selesai seharusnya. Untuk menjelaskan 3 perkara ini. Sifat 20 bersama ta'alluqat beserta ta'alluqat sifat ma'ani ya. Yang kedua itu Mathalibus Sab'ah, yang ketiga itu syubhat kepada Mathalibus Sab'ah. Ini mudah sekali sebetulnya. Di dalam kitab Fathul Majid ini sudah dijelaskan begitu ya. Cuman kalau sama syubhat-syubhatnya itu adanya di Sanusiat. Ini tantangan bukan tantangan besar sebetulnya. Hanya untuk membuktikan saja dia itu jadi santri cocok apa enggak. Jangan bukan untuk klaim sebagai dia itu ahli ma'rifah begitu ya. Wakil talqin enggak. Ini sebagai santri saja dia itu santri atau bukan. Iya. Dan saya kasih hadiah. Hadiahnya itu ini saya posting. Biasa, ya. Hari apa berarti ya? Malam Sabtu, malam Ahad berarti ya. Malam Ahad, saya posting malam Ahad nih. Kalau dia itu bisa membuktikan ya, tapi harus live. Dalam pengertian face to face sama saya, begitu ya. Karena ada beberapa hal yang harus ditanyakan. Harus face to face ya, mau pakai lewat Zoom boleh, mau live streaming boleh lah, pakai apa saja. Ini jika tantangan saya ini disanggupi dalam waktu 24 jam setelah saya memposting video. Saya kasih hadiah 890 juta, 839 juta. Luar biasa. Ya. Itu pada 24 jam pertama. Kalau dia kan cuma 200 juta lah cetek. Saya kasih 839 juta. Ya. Ngeri. Itu kalau dibaca kan, kalau nggak mau dia itu kan perkara mudah, perkara cetek begitu. Dalam jangka waktu 1 kali 24 jam. Itu kalau nggak mau ngomong, bego itu ya. 839 juta. Bego. Ada berapa tuh nolnya? Ada 6. Bego. 839 juta. Kalau 24 jam pertama dia nggak bisa, misalkan esok harinya, nolnya kurang 1. Jadi 5 harokat saja begonya ya. Bego. Jadi sudah bukan 839 juta, tetapi 83.900.000. Nah, setiap berlewat 24 jam, saya kurangi nolnya 1. Jadi kalau sudah lewat 6 hari, berarti sisa 839 perak beg. Kalau sudah habis ya 10 hari atau 11 hari, berarti begonya habis. Jadi saya tantang Abah Setu itu untuk menjelaskan apa yang saya sebutkan tadi sampai habis begonya. Ya. Ini mudah sebetulnya. Dan kalau misalkan memang ini mudah kemudian dia nggak mau menyanggupi, begonya kebangetan. Ya, itu tantangan dari saya. Jadi kalau misalkan cuma nantang-nantang orang, buktikan anu dan anu, saya kasih 200 juta lah, cetek 200 juta, saya kasih 839 juta. Ya. Saat ada duitnya gitu ya, gampang itu mah urusannya. Kalau misalkan udah kita ngobrol, ya kalau udah kita ngobrol itu gampang urusannya, mudah. Nah itu tantangan saya sama si Setu yang sok-sokan itu ya. Jadi mungkin ini akan ada sekitar 1 segmen lagi mengenai hal si Rhoma Irama ini, karena dia itu tukang entertain dan sangat tahu sekali bagaimana untuk mengolah suatu tema menjadi entertainment, dan memang kita ini sangat terhibur. Cuman udah tua lah kamu itu ya, bertaubatlah begitu sebelum setuju. Menjadi sebujur bangkai. Demikian ini supaya disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu tantangan saya sama si Abah Setu. Oh iya, dan gak usah sendirian lah, coba kamu juga bisa nanti minta tolong sama si Abbas Buntet sekalian begitu ya. Cuman yang ngomongnya harus si Setu. Jadi jangan pakai
jangan pakai apa namanya juru bicara ya. Mau bawa orang banyak boleh, tapi yang ngomongnya harus satu. Itu tantangan dari saya. Kalau tidak bisa, berarti kamu itu palsu di dalam omongan kamu sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Jangankan buat jadi pembicara, jangankan buat jadi guru kamu itu. Buat jadi santri aja nggak cocok ngaji lagi. Kamu itu sesat dan menyesatkan. Allah Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabat, telah kita dengarkan bersama bagaimana tadi kritik tajam ya. Kritik yang sangat tajam dan juga tanggapan yang sangat keras daripada salah satu kiai muda asal Garut, Jawa Barat, yaitu Ustadz Angga Sugih. Yang mana beliau ini sering mengkonter atas narasi-narasi kelompok para pembenci habaib Sadah Ba'alwi. Dan di video kali ini pun dia menanggapi atas kemunculan konten yang menjadi propaganda, yaitu ada dua aki-aki pendukung Imanuddin yang mencoba membuat narasi fitnahan ya. Mencoba membuat narasi fitnahan dengan menyebutkan sebagian habaib ada yang datang kepada rumah si Abbas itu lalu meminta-minta sejumlah uang, dan dalam narasi yang dikeluarkan oleh si Abbas itu di podcastnya tersebut, podcast Roma Iramanya tersebut, dia sangat amat fatal ketika ada sekelompok habib yang meminta-minta yang disalahkan seluruhnya bahwasanya Sadah Ba'alwi ini penipu ataupun sebagai tukang dawir dan sebagainya. Nah, dalam munculnya video daripada podcast Roma Irama dan juga si Abbas itu ini dikritisi habis-habisan oleh salah satu kiai muda asal Garut, Jawa Barat bernama Ustadz Angga Sugih. Memang orang-orang seperti Ustadz Angga ini sangat amat diperlukan pada saat ini ya, untuk membentengi orang-orang yang sedang mencoba ingin mengadu domba umat dengan isu polemik batalnya nasab Sadah Ba'alwi ini. Baik sahabat-sahabat, pada video kali ini cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.